seorang penyiar ya, penyiar di Radio Suara Kota yang di bawah naungan Diskominfo Pemerintah Kota Probolinggo. Juga seorang penulis buku. Benar. Beberapa karyanya apa aja, sudah berapa buku yang dikeluarkan? Ada 5, sebentar lagi 6, Kak. Saya belum pernah dapat. Ada sebenarnya naruh di sini. Ada, iya Kak, ada, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Santi Wilujeng di program acara Siapa Dia Dia Siapa. Kali ini kita membahas soal pendidikan ya Mas Tebi ya. Benar sekali Mbak Santi. Tentang pendidikan, mungkin ini juga nanti akan bermanfaat untuk adik-adik kita nanti yang kali ini mungkin habis ini kan sudah tahun ajaran baru ya. Benar. Mungkin nanti akan bingung memilih jurusan atau apa. Nah, mungkin info di sini sangat bermanfaat sekali buat adik-adik yang mau melanjutkan kuliahnya, atau orang-orang tua juga yang bingung nih, anakku mau dikuliahin kemana. Benar sekali. Semoga ini nanti bermanfaat. Hari ini saya kedatangan tamu, yaitu Mas Tebi. Siapa yang tidak kenal Mas Tebi? Seorang penyiar ya, penyiar di Radio Suara Kota yang di bawah naungan Diskominfo Pemerintah Kota Probolinggo. Juga seorang penulis buku. Benar. Beberapa karyanya apa aja, sudah berapa buku yang dikeluarkan? Ada 5, sebentar lagi 6, Kak. Saya belum pernah dapat. Ada sebenarnya naruh di sini. Ada, Kak, iya ada, Kak. Nyindir. Untuk ini kebetulan sekali Mas Tebi ini baru saja diterima di salah satu universitas bergengsi di Indonesia ya. Amin, puji Alhamdulillah. Tuhan. Iya. Siapa yang nggak kepingin kuliah di sana? Di mana kampusnya itu Mas Tebi? Di Universitas Indonesia. Kebetulan Mas Tebi ini diterima di S2-nya Universitas Indonesia Fakultas apa ini? SKSG namanya. SKSG, Sekolah Kajian Strategik dan Global. Nah, ini apa namanya? Membahas tentang apa ini ya, kuliah ini, fakultas ini ya Mas Tebi? Mungkin beberapa orang masih awam ya dengan jurusan ini ya. Biasanya kan orang ekonomi, akuntansi, teknik, kedokteran, kedokteran seperti gitu. itu. Nah, ini apa sebenarnya yang dibahas di fakultas ini? Kenapa Mas Tebi lebih memilih? Nah, kita akan tuntas dengan Mas Tebi ya. Siap, Mbak Santi. Silakan Mas Tebi, mungkin. Jadi gini Mbak Santi, mungkin memang benar seperti yang Mbak Santi sampaikan, ketika diterima di UI, Fakultas SKSG, Sekolah Kajian Strategik dan Global, kajian gender, banyak yang bertanya-tanya. Kok gender? Iya, apa namanya? Nota fakultas itu di mana kampusnya dan lain sebagainya, sejak kapan gitu. Nah, kajian strategik dan global sendiri ini sebenarnya sudah lama berdirinya, dari aku lahir. Oh gitu. Iya. Tahun berapa Mas? Tahun 80-an. Oh, 80. Tahun 80-an sudah ada gitu. Cuman kalau kajian gender sendiri memang wahana yang masih baru. Masih apa ya namanya, hangat-hangat. Dulu namanya mungkin fakultas kalau nggak salah feminis atau kajian perempuan. Wanita. Iya, kajian wanita. Seperti itu. Nah, dan dia kampusnya ada di Salemba. Di Salemba. Satu fakultas itu sama yang biasanya kajian budaya Amerika, kajian budaya Eropa, Arab, Islamic Study kayak gitu-gitu. Termasuk juga terorisme dan apa ya, untuk kepolisian itu ada di fakultas yang sama. Oh gitu. Nah, ini fakultasnya memang penggabungan antara multidisipliner. Jadi multidisiplin keilmuan, tidak hanya fokus satu keilmuan saja. Jadi yang menggabungkan multidisipliner. Jadi mungkin kalau
seperti kajian gender kan bisa dilihat dari sisi hukum, bisa dilihat dari sisi sosial, budaya dan lain sebagainya. Tapi kalau awalnya jujur, ketika awal kali ujian di UI, pengen masuk UI kan kayak yang pernah disampaikan ke Mas Agus, tapi waktu itu belum cerita-cerita detail. Eh, pengen linguistik, pengen budaya yang bisa ngangkat kota Probolinggo ini lebih baik lagi gitu. Cuman ketika daftar itu habis fakultas kedokteran, fakultas kesehatan, masyarakat, Nah, lalu ada sekolah kajian strategi dan gender, strategi dan global. Hah, apa ya ini? Ini kok seru ada kajian gendernya juga gitu. Kebetulan ini sama dengan apa yang senantiasa saya tulis, gitu. apa yang senantiasa apa ya istilahnya didiskusikan gitu. Jadi ya sudah, ini kayaknya seru dan ketika lihat apa namanya multidisipliner keilmuan itu, oh bisa deh ini dimasuk-masukkan ini. Oh ini Mbak sama kayak ketika aku daftar Chevening, jadi mohon doanya juga ini. Itu prosesnya masih belum. Jadi ketika daftar Chevening, program beasiswa yang ada di London itu daftarnya di LSE, jurusan Media Art and Genders, Media and Art kayak gitu. Berangkat. Belum, nggak tahu pandemi seperti ini, serba nggak tahu. Nah, untuk apa namanya kajian Gender. strategi dan global, ya kajian gender khususnya kan berarti membahas tentang perempuan ya, lebih banyak ke wanita perempuan ya. Jadi membahasnya tuh lebih ke gender. Jadi seks dan gender tuh dua hal yang berbeda. Kalau seks itu secara biologis lahir seperti apa. Tapi kalau gender hal yang dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Jadi kayak cowok itu ketika cowok harus tidak boleh menangis, memilih warna biru dan lain sebagainya gitu tuh. Itu masuknya ke ranah gender. Ya hal-hal yang dipengaruhi oleh sosial. Seperti itu. Kan apa yang mempengaruhi sosial di lingkungan atau budaya tertentu di Probolinggo misalnya beda juga sama yang ada di luar Probolinggo. Jadi bahasannya seputar itu. Itu aja. Iya. Cuman ya enggak, ini ya lumayan ini juga ya. Maksudnya kan enggak umum itu. Sepertinya kan enggak umum ya. Enggak umum gitu. Terus itu nanti dengan posisi sekarang kan Mas Tebi kan seorang apa ya, penyiar radio, terus di bawah naungan Diskominfo juga. Nah itu nanti pengaplikasiannya di posisi profesinya Mas Tebi itu nanti bagaimana? Nah itu dia, jadi kan ada gender, media, and culture itu tadi. Dengan sejujurnya saya banyak diuntungkan dengan posisi saya sebagai penyiar radio di Suara Kota ketika mengikuti seleksi UI. Jadi saya lewat jalur SIMAK UI. Dan maksudnya gini, ketika di radio Suara Kota mungkin agak flashback ke belakang ya Mbak ya. Kenapa kok memilih ini? Kayak flashback ke belakang. Kenapa enggak milih sosial Hukum politik, atau apa, ilmu pemerintahan? Nah kan cocok kalau ilmu pemerintahan kan ya. Ilmu pemerintahan atau apa gitu. Jadi saya itu kan bukan PNS, saya itu di situs PTT. Oh ya, belum. Amin, mudah-mudahan keluar dari sini gitu ya Mbak. Amin. Nah, terus selain permasalahan-permasalahan mengenai agama, hal yang sering menjadi masalah di tengah masyarakat itu adalah permasalahan gender, di mana ketika mereka menyimpang dari apa namanya seksnya, kodrat biologisnya, hal itu menjadi
apa namanya, pertentangan di masyarakat. Ketimpangan. Ketimpangan di masyarakat. Mm-mm. Yang paling krusial kalau Mm-mm. menimpa diri saya dan komunitas saya Mm-mm. kemarin itu ketika kami memutuskan menonton film Kucumbu Tubuh Indahku. Mm-mm. Nah, itu kan ada larangan gitu kan oleh Mm-mm. pemerintah. Meskipun aku dari pemerintah, Mm-mm. ada larangan bahkan mendekati apa ya, oh nggak boleh paksaan seperti itu. Mm-mm. Karena dianggap film tersebut itu membawa pengaruh yang buruk. Buruk. Membuat anak-anak menjadi gay, menjadi homo, kayak gitu. Ya. Padahal kalau misalkan ketika dia menang, Mm-mm. bukan menang, masuk ke film berbahasa asing di Mm-mm. Oscar itu, shortlistnya Mm-mm. itu, akhirnya rame lah bioskop Mm-mm. yang sama-sama memutarkannya, Mm-mm. menampilkan film itu. Padahal ketika ditonton, tidak ada Adegan. hal-hal iya Oh. atau hal-hal di sana yang ayo jadi gay, ayo jadi lesbi, ayo jadi homo kayak gitu. Jadi itu kayak semacam apa ya namanya pemicu. Wah, ada yang salah ini dengan di Mm-mm. masyarakat. Jadi Mm-mm. kenapa kita menjudge lebih awal menjudge orang dulu sebelum kita benar-benar mengenalnya. Mengenalnya. Nah, saya pernah menulisnya di Mm-mm. media, Mm-mm. salah satu media di mana dulu Mas Agus bernaung. Tit. Tit, gitu. Judulnya Terra Incognita, Mm. wilayah yang tidak terjamah, Nah. kayak gitu. Nah, itu dapat banyak apa respon yang Mm-mm. positif dan lain Mm-mm. sebagainya. Bahkan artikel itulah Mm-mm. yang membuat saya tidak usah melalui tes seleksi esai di Oh, di UI. UI. Iya, Oh. selain apa karya yang lain, Mm-mm. artikel itulah yang Mm-mm. membuat saya tidak harus mengirimkan Mm-mm. apa nih namanya persyaratan Mm-mm. esai. Mm-mm. Jadi kalau S2 itu uh, tergantung masing-masing jurusan Mm-mm. apa namanya ujiannya di Mm-mm. samping ujian tulis simak Mm-mm. yang melelahkan Mm-mm. itu Mm-mm. ada juga ujian esai atau wawancara. Wawancara. Gitu, Mbak. Berarti Jadi panjang. panjang ya, perjalanan yang cukup banyak, tapi hasilnya kan sesuai sama Iya, iya, keinginan ya. keinginan. Nah, kalau balik lagi ke korelasinya sama Mm-mm. radio tadi, ya apa namanya, dengan kuliah ini Mm-mm. otomatis nanti harapannya memang kan kembali lagi bisa diaplikasikan lagi di Kota Mm-mm. Probolinggo. Mm-mm. Meskipun nanti platformnya bukan radio suara kota, tapi Mm-mm. saya itu mencintai dunia komunikasi Komunikasi. karena apa atau dunia Mm-mm. media-media, Mm-mm. dunia media kan. Broadcast ya, Iya. broadcast. Karena dengan cara seperti ini itu kita punya platform gitu kan untuk bisa mengedukasi Ya, masyarakat. informasi ya. Kayak MTV ini. Oh iya. Gitu. Senantiasa aku dapat edukasi dari sini. Jadi hal-hal yang tidak ada kadang-kadang Orang ya. yang tidak tahu ya, Uh, ya ini digali informasi. lebih dalam. Gitu, Oke. Kak. Jadi untuk mm, apa namanya yang akan diajarkan itu hanyalah seputar gender, terus Hmm. apa permasalahan yang mungkin kebanyakan terjadi di lingkup seperti itu ya. Contohnya salah satunya itu tadi yang disebutkan di Mas Tebi adalah homo dan lesbi. Lesbian, Nah, iya bisa. itu seperti itu. Mungkin kalau cocoknya tuh harusnya kalau misalkan di pemerintah kota ya, itu harusnya sebenarnya di posisi dinas apa itu sebenarnya? Mungkin itu pemberdayaan perempuan Pemberdayaan. ya, pemberdayaan perempuan atau di PKK atau di PKK. Tapi itu bisa juga nanti semacam tenaga pengajar gitu bisa juga ya, Mas? Iya, karena Bisa memang juga ya. pengennya itu, Mbak. Jadi cita-citanya memang aku pengen sih bisa ngajar gitu Hmm, atau hmm, jadi hmm, guru. hmm, Cuman hmm, nggak tahu nih, ketika lulus S1 hmm, sama sekali tidak pernah menyentuh guru gitu. hmm. Ya harapannya sih nanti bisa jadi Amin, dosen. amin, amin, amin. Terus berarti nanti kalau ini kan juga suatu kebanggaan gitu ya, di orang Probolinggo bisa diterima di UI. Nanti berarti nanti hijrah ke Jakarta ini.
eh Atau sementara ini masih belum ada Sementara tatap ini, muka? iya, sementara ini Mm, seperti teman-teman kuliah pada umumnya mm-mm. gitu, karena Online. pandemi Mm-mm. jadi online, masih di Probolinggo. Masuk nanti tanggal 22 Februari, Mm-mm. masa orientasi. Bisa orientasi. Sinau maneh. Masa orientasi, bener Heeh. belajar lagi. Udah kemarin disuruh belajar, sekarang Mm-mm. suruh belajar Nah, lagi gitu belajar ya, itu Mbak ya. udah kenal usia. Sampai Bener. kapanpun kita tuh terus belajar gitu. Iya, Meskipun tua juga mau belajar itu terus aja gitu. bener Mbak Nggak Santi. ada batasan kita harus sudah berumur kita selesai Mm-mm. belajarnya nggak ada gitu. Iya, benar benar Terus benar. nanti harapannya ini kan otomatis dengan apa namanya menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi, ilmu yang lebih banyak lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Apa ada keinginan apa Mas Tebi untuk kota ini? Mungkin nanti lebih di ini kan mungkin biar Probolinggo gini lebih ada apa tentang perempuan atau apalah. Hmm, Ada kalau nggak? kalau saya sih secara pribadi dulu Mm-mm, mungkin ya mm-mm, belum mm-mm, ke kota. Saya kalau secara pribadi pengen melihat suatu permasalahan mm-mm, itu lebih wider gitu loh, mm-mm, tidak sakdek mm-mm, memutuskan atau menjatuhkan mm-mm, keputusan saatnya ketika melihat suatu permasalahan mm-mm, dengan adanya atau dengan sekolah lagi, dengan belajar lagi, mm-mm. kita kan punya pemahaman mudah-mudahan ya, Mbak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan punya pemahaman yang Mm-mm, lebih luas, punya pemahaman yang lebih mm-mm, tinggi untuk memutuskan segala sesuatu, mm-mm, menjadi versi lebih baik dari mm-mm, diri saya sendiri. mm-mm, Dan kalau misalkan harapannya di Kota Probolinggo, ya sebenarnya itu tadi eh pengen bisa memajukan kota ini lewat bidang-bidang yang saya pelajari. bisa kayak Mm-mm, gitu. mm-mm, Sejauh ini bidang yang saya kuasai dan bisa itu kan di dunia literasi. mm-mm, Jadi ya mungkin biar bisa menciptakan, maksudku mm-mm, pengen setelah kuliah nanti hasil dari tesisnya bisa jadi mm-mm, buku lagi. mm-mm. Balik mana ya Mbak Balik ya? mana penulisannya? Ya itu, jadi buku Heeh, lagi yang nanti bisa dimanfaatkan bagi teman-teman di mm-mm, sini atau mungkin buat teman-teman di sini yang mm-mm, pengen ya kayak yang di awal tadi mm-mm, Mbak mm-mm, Santi mm-mm. bilang pengen bisa kuliah di sana, pengen Nah, lolos di itu sana. kan pasti Ini gimana caranya? itu kan pasti bermanfaat juga nanti kan. Mungkin Iya. itu bisa diinformasikan. Terus Mm-mm. ini Mas, saya baru ingat ini tentang masalah gender. Otomatis secara garis besar itu yang dibahas adalah mengenai perempuan, Mm-mm. ya. Benar-benar. Sekarang ini kan ndak apa namanya di berita-berita itu juga banyak masalah-masalah atau kasus-kasus ya Iya. tentang kekerasan seksual, tentang kekerasan rumah tangga, KDRT Mm-mm. ya. Terus apalagi sekarang musim pandemi seperti ini, ekonomi nggak jelas ya. Benar. Kadang rumah tangga cekcok, kekerasan Berantakan gitu rumahnya ya. Heeh. berantakan. Akhirnya sekarang juga angka perceraian itu juga semakin meningkat karena ya mungkin efeknya adalah salah satu efek dari pandemi seperti saat ini. Iya. Nah, itu gimana pendapatnya seorang Mas Tebi? Ini beberapa tahun yang lalu, pokoknya sebelum kuliah, Hmm, aku pernah wawancara, hmm, yaitu pemberdayaan perempuan, hmm, itu di radio. hmm, Nah, terus waktu talk show itu ternyata di hmm, Probolinggo ini hmm. tingkat Nah, perceraian dini. Ini sebelum karena perceraian ini, pandemik belum ya, Mbak ya. pandemi. Ha. Tingkat perceraian dini itu amat sangat tinggi Ha. karena mereka nikah Nikah muda, muda. terus setelah itu tidak ada kesiapan secara psikologi Hmm, dan ekonomi. hmm. Itu yang menyebabkan. Ini kalau nggak salah tertinggi ketiga di Jawa Timur. Probolinggo. Oh Iya, my God. itulah sebabnya akhirnya aku kayaknya harus menulis buku, tapi memang Hmm, bukunya masih fiksi ya, Mbak ya, hmm, hmm. yang nanti akan keluar Oh, di tahun ini. pertama. Iya, siap, siap. Aku nulis buku karena kegelisahan itu loh.
Nomor tiga Kok nomor tertinggi. tiga? Ha-ha. Heeh. Loh, kenapa, Pak? Iya, karena tidak ada kesiapan dan yang dirugikan terutama adalah cewek, Mm-mm. perempuan, Mm-mm. akibat perceraian-perceraian dini. Mm-mm. Seperti itu. Nah, apalagi ketika ditanya Mbak Pandemi. Santi sekarang ini Mm-mm. ya, Makin banyak. pandemi, orang di rumah, terus pengangguran Heeh, banyak, heeh. berantem dan lain sebagainya. Aku rasa akhirnya tidak hanya, tapi belum tahu data terbaru. Mm-mm. Aku rasa tidak hanya yang hasil dari pernikahan dini, Mm-mm. tapi juga mereka yang sudah Sudah, mature, udah sudah dewasa. dewasa. Nah, ya di sanalah kasihannya, letak Mm-mm. kasihannya, Mm-mm. terlebih lagi kalau di situ nggak bisa ngomong perempuan atau Mm-mm. laki-lakinya ya, tapi Mm-mm. memang butuh-butuh kedewasaan dari Dua belah masing-masing pihak. Mm-mm. individunya Mm-mm. gitu untuk bisa saling menerima. Ketika Mm-mm. dulunya menikah kan otomatis mau menerima segala kekurangan dan Kekurangan ya, kelebihan. kelebihan. Jadi ya mudah-mudahan di sepanjang usia Mm-mm. pernikahan itu juga akan senantiasa Mm-mm. mengingat komitmen itu untuk Iya, betul. menerima kelebihan dan Mm-mm. kekurangan. Betul, betul banget. Memang kadang apalagi di Probolinggo ini ya, Hmm, mungkin kebanyakan di daerah-daerah pinggir itu anak lulus SD dinikahkan, dinikahkan. anak belum, kadang aduh masih kecil sudah gendong anak gitu, Iya, kadang miris miris banget ya Mas ya. Itu nanti kok begitu, benar-benar. karena belum kesiapan dari mentalnya dia, begitu ada masalah keluarga ya agak pelik sedikit, Tinggal bubar. bubar gitu. Nah, mungkin itu nanti kita akan dapatkan edukasi itu melalui Mas Tebi juga. Untuk Amin. warga kota, siapapun lah, perempuan ya, itu Hmm, pasti akan bermanfaat sekali. Untuk apa ya? Biar perempuan itu enggak gampang disepelekan orang laki-laki bilang, berdaya wah, gitu ya, Mbak berdaya ya. gitu loh. Karena Berdaya. karena sekarang perempuan itu kebanyakan juga apa ya, enggak hanya jadi tulang rusuk, Hmm, jadi tulang punggung tulang juga. punggung Iya kan? juga, benar. Jadi sekarang perempuan itu jangan mau kalah atau terima nasib wes aku wong wedok di oma, ndak. Seperti Iya. saya Mas Tebi ini, sekalian aku mau Lu nggak iklan. apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Ini sekarang aku juga mau iklan. Sharing-sharing kita. Nah, selama pandemi mungkin ada beberapa orang di sana ya, mungkin ekonominya lagi susah ya, terutama orang yang jualan-jualan Iya. makanan kuliner segala macam. Apalagi sekarang peraturan pemerintah kan, Wah, harus tutup dari jam 7 hingga jam 8 malam gitu tuh ya. otomatis kan omset menurun. Meskipun tidak drastis ya pasti ada imbasnya. Nah, saya punya solusi untuk mungkin ibu-ibu rumah tangga yang mau ingin apa namanya, Menambah menambah penghasilan. penghasilan hanya dengan di rumah saja, Mas Tebi. Gimana itu caranya, Mbak? Aku jadi penasaran juga. Pengen nggak? Lumayan Iya. loh buat nambah-nambah uang kuliah ya. Bener. Nah, ini saya punya satu solusi mungkin untuk sedikit membantu ibu-ibu di sana untuk menambah sedikit uang jajan atau mungkin uang sekolah, uang les. Karena sekolah kan sekarang sudah tidak ada ya. Iya, di Mungkin rumah. ibu-ibu di rumah, aduh bingung anakku iki opo belajarnya, akhirnya harus les atau segala macam. Ini lumayan juga buat nambah. Nah, saya ada bisnis yaitu di HDI. HDI. Oke. Nah, salah satu produknya ini Mas Tebi untuk menguatkan imun tubuh, apalagi HDI. di musim pandemi kayak sekarang ya. Uh-uh. Imun tubuh kan harus kuat. Tinggi, Harus kuat. iya. Jadi jangan sampai drop karena virus ini yang diserang adalah ketika imun kita drop. Drop, benar. Dan ini ada madu ya, Mbak ya, untuk Ini meningkatkan imun tubuh kita ya. Betul banget. Wow. Nah, salah satu yang saya kerjakan selama saya ada di rumah itu ya ini, selesai anak daring, Mm-mm. mulai jualan. Nah, itu lumayan. Nanti untuk bagaimana cara sistem bisnisnya, bisa kontak saya atau di NTV, IG atau WA-nya NTV, bisa apa namanya, minta nomor WA saya, atau nanti ini di sini ditampilkan, boleh juga. Iya, benar. Kita- Ini selain bisnis, pokoknya bisa juga buat keluarga sendiri. Nah, bisa juga untuk keluarga. Ini bisa dikonsumsi dari balita sampai kakek nenek. Oh, Aman. aman ya, Aman Pak. sekali. Aman sekali. Aman banget. Ya, 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 ya. Enak banget ini ya.
Jadi ya itu dia solusi Solusi. ketika pandemi merambah kita. Mm-mm. Banyak-banyak solusinya. Jadi walaupun di rumah kita masih bisa produksi lah, produktif Hmm, lah ya. Jadi nggak apa namanya, nggak pasrah tuh, nggak bisa ini, nggak bisa ini. iya, Nah, lumayan kan bener. daripada kita diem aja di rumah, itu bosan juga loh. Bener, nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Tapi aku juga bingung nantinya. Saya kan tipikal remaja tahun 90-an yang belum pernah apa ya bersentuhan dengan teknologi dan lain sebagainya. Ketika kembali sekolah itu diperhadapkan pada teknologi. Jadi ya sharing maksudnya sama adik-adiknya, gimana caranya pakai ini, gimana caranya pakai ini. Aku Gampang. pakai Doodle, pakai Doc itu, Doc yang Google Doc itu, aku baru tahu loh Mbak. Oh gitu. Serius. Oh, alah bisa ya dikoreksi bersama, satu ada di sana, satu kita di sini gitu dikoreksi bersama. Anakku daringnya pakai itu yang SMP itu. Pakai itu. Apa itu? Istilah aku juga sebenarnya nggak tahu juga. Aku taunya Zoom apa gitu Mas ya. Cuman di sini sistem bisnisnya cukup dari HP. Mm-mm. Jadi ya sudah. Sehari-hari aku cuman liatin HP kayak gitu. Tidak sehari Ada aku aplikasinya berarti Kak. kalau aplikasi ada untuk ngecek bonus atau jaringan. Ini kan sistem bisnisnya adalah network marketing. Mm-mm. Jadi di mana itu kita nanti punya jaringan, semakin jaringan kita semakin banyak, maka peluang pendapatan kita semakin Semakin tinggi. tinggi gitu. Iya, iya. Tapi ini juga lumayan loh Mas Sebi, omsetnya HDI per 2020 kemarin tuh lumayan meningkat drastis 3 kali lipat dari biasanya. Ya mungkin karena pandemi ini jadi banyak produknya yang dicari orang. Benar, benar, benar. Lumayan. Untuk meningkatkan imun ya Sip, Kak. Benar, benar. Oke, mungkin sekian saja Mas Tebi obrolan kita. Mungkin ada pesan-pesan terkait perempuan ini sebelum masuk ke perkuliahan ya. Iya, aku jujur kalau pesan-pesan terkait perempuan itu apa bukan tidak ada, tapi lebih ke manusia secara keseluruhan utuh. Jadi tidak membedakan yang perempuan atau laki-laki, tapi kita memandang manusia sebagai manusianya, memanusiakan manusia. Itu yang saya harapkan bisa nantinya didapatkan dari perkuliahan ini. Meskipun judulnya dulu kajian perempuan dan sekarang berubah jadi kajian gender, tapi harapannya itu tadi memanusiakan manusia. Gitu ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Tebi. Cukup bermanfaat sekali obrolan kita sore ini. Semoga sama-sama, Kak. Kuliahnya lancar. Amin. Apa yang dicita-citakan berjalan dengan mulus. Amin. Balik lagi ke Probolinggo. Jadi orang yang apa ya? Amin. Sukses lah, bisa membawa banyak perubahan untuk kota ini. Semoga ya. Kak, amin. Khususnya perempuan ya. Iya. Mewakili perempuan. Iya. Doakan nilainya bagus, Kak. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Mas Tebi. Jangan lupa pemirsa di rumah like, share, subscribe, dan komen di NTV kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV